Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharani, NIM B102123150. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar akuntansi, yaitu membuat buku besar. Sebelum kita membuat buku besar, pastikan kita sudah membuat jurnal umum. Oke, yang nomor 1 adalah kas. Saldo awal kas kita bisa lihat di daftar saldo. Di sini, kas di BNI masuk ke debit 9.160. Jadi kita masukkan ke buku besar, ke debit 9.160. Selanjutnya, kita mencari kas di jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli, kas masuk ke debit 2.500. Itu sebagai setoran modal. Jadi kita masukkan ke debit 2.500. Masukkan ke buku besar. Jadi saldo awalnya yang 9.160 menjadi 11.660 karena kita tambahkan 2.500 dari setoran modal pada tanggal 1 Juli karena dia masuk ke debit. Selanjutnya, pada jurnal umum pada tanggal 1 Juli, kas masuk ke kredit 1.600 karena untuk membayar beban sewa kantor, jadi kasnya dikurang, masuk ke debit, masuk ke kredit. Kita masukkan ke buku besar. Jadi membayar sewa kantor masuk ke kredit 1.600. Saldonya yang 11.660 menjadi 10.060 karena kita kurangkan 1.600. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi, misalnya masuk ke debit, kita tambahkan saldonya. Dan jika masuk ke kredit, kita kurangkan saldonya. Baik, selanjutnya piutang usaha. Saldo awal piutang usaha 1.350 berada di daftar saldo. Piutang usaha 1.350. Kita lihat di jurnal umum piutang usaha masuk ke kredit 1.350. Jadi kita masukkan ke buku besar, masukkan ke kredit 1.350. Saldo awalnya 1.350, kita kurangkan 1.350 karena dia masuk ke kredit. Jadi 0. Jadi habis saldonya. Terus kita lihat lagi ke jurnal umum. Pada tanggal 23 Juli, piutang usaha masuk ke debit 1.750. Itu kita menerima pendapatan. Kita masukkan ke buku besar. Masuk ke debit 1.750. Jadi saldonya 1.750. Terus pada tanggal 30 Juli, piutang usahanya 1.100. Kita masukkan ke buku besar. Menerima pendapatan 1.100. Jadi saldo yang awalnya 1.750 kita tambahkan 1.100 karena dia masuk ke debit. Jadi hasilnya 2.850. Selanjutnya perlengkapan. Saldo awal perlengkapan yaitu 170 yang kita dapat dari daftar saldo. Perlengkapan 170. Kita cari di jurnal umumnya. Pada tanggal 18 Juli, perlengkapan masuk ke debit 750.
Di sini berarti kita membeli perlengkapan, kita masukkan ke dalam buku besar. Masuk ke debit 750. Jadi saldonya yang 170 kita tambahkan 750 menjadi 920. Oke. Sewa kendaraan dibayar di muka. Sewa kendaraan dibayar di muka. Kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli, sewa kendaraan dibayar di muka masuk ke debit 3.360. Jadi kita masukkan ke buku besar 3.360. Jadi total saldonya 3.360. Selanjutnya peralatan kantor. Kita lihat di jurnal umumnya. Pada tanggal 5 Juli, peralatan kantor masuk ke debit 5.000. Itu termasuk membeli peralatan. Kita masukkan ke buku besar, masuk ke debit 5.000. Jadi total saldonya 5.000. Selanjutnya utang usaha. Saldo awal utang usaha masuk ke kredit 250. Utang usaha ke kredit 250. Kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 3 Juli, utang usaha 250 masuk ke debit. Jadi kita masukkan ke buku besar. Melunasi sisa utang. Masuk ke debit 250. Jadi total saldonya itu adalah 0. Kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 5 Juli, utang usaha masuk ke kredit 5.000. Itu karena membeli peralatan kantor. Jadi dia masuk ke kredit 5.000. Jadi total saldonya masuk ke kredit menjadi 5.000. Kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 18 Juli, utang usaha masuk ke kredit 750. Karena membeli perlengkapan, kita masukkan ke buku besar. Masuk ke kredit 750. Jadi 5.000 kita tambahkan 750 menjadi 5.750. Jadi saldonya masuk ke kredit 5.750. Utang gajinya nggak ada. Lanjut, pendapatan diterima di muka. Kita lihat di jurnal umum. Pendapatan. Pada tanggal 3 Juli, pendapatan masuk ke kredit 4.800. Jadi kita masukkan ke buku besar menerima pembayaran di muka. Masuk ke kredit 4.800. Jadi saldonya 4.800. Masuk ke kredit. Jadi selanjutnya yaitu adalah modal. Saldo dari modal yaitu 10.000. Itu kita lihat di daftar saldo. Modal masuk ke kredit 10.000. Jadi kita masukkan ke buku besar. Saldo dari modal 10.000 masuk ke kredit. Selanjutnya kita cari di jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli,
Modal masuk ke kredit 2.500. Kita masukkan ke buku besar sebagai setoran modal. Masuk ke kredit 2.500. Jadi kita tambahkan 10.000 ditambah 2.500 menjadi 12.500 masuk ke dalam kredit. Selanjutnya adalah PREV. Saldo dari PREV yaitu 300. Itu kita lihat di daftar saldo. Masuk ke debit 300.000 PREV-nya. Jadi kita masukkan saldonya ke debit 300. Terus kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 31 Juli, PREV-nya masuk ke debit 1.000. Jadi kita masukkan ke buku besar pengambilan untuk pribadi. Masuk ke debit 1.000. Jadi saldonya adalah 1.300 karena 300 ditambah 1.000. Karena dia sama-sama di debit, jadi kita tambahkan menjadi 1.300. Selanjutnya adalah pendapatan jasa foto indoor. Saldo pendapatan jasa foto indoor yaitu 850. Itu kita lihat di daftar saldo. Pendapatan jasa foto indoor masuk ke kredit 850. Kita masukkan ke buku besar, saldonya itu kredit menjadi 850. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 11 Juli, pendapatan jasa foto indoor masuk ke kredit 750. Kita masukkan ke buku besar sebagai menyetor ke BNI. Masukkan ke kredit 750. Jadi saldonya bertambah. Bertambah ke kredit 850, kita tambahkan 750 menjadi 1.600.000. Selanjutnya pada tanggal pada tanggal 31 Juli, pendapatan jasa foto indoor masuk ke kredit 2.800. Kita masukkan ke buku besar sebagai menyetor ke BNI. Masuk ke kredit 2.800. Jadi saldonya bertambah di kredit 1.600 ditambah 2.800 menjadi 4.400 di kredit. Selanjutnya pendapatan jasa foto outdoor. Saldo pendapatan jasa foto outdoor masuk ke kredit 4.850. Itu kita lihat di daftar saldo. Pendapatan jasa foto outdoor masuk ke kredit 4.850. Kita masukkan ke buku besar, saldonya masuk ke kredit 4.850. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 16 Juli, pendapatan jasa foto outdoor itu masuk ke kredit 1.500. Jadi kita masukkan ke buku besar menerima pembayaran, masuk ke kredit 1.500. Jadi saldonya bertambah ke kredit 4.850, kita tambah 1.500 menjadi 6.350 dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut ke beban cetak foto. Beban cetak foto saldonya yaitu 1.340. Kita lihat di jurnal umum. Kita lihat di daftar saldo. Beban cetak foto masuk ke debit 1.340. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum.
Pada tanggal 21 Juli, beban cetak foto masuk ke debit 325. Jadi kita masukkan ke dalam beban cetak foto. Masukkan ke dalam buku besar, membayar biaya cetak foto, masuk ke debit 325. Jadi saldonya bertambah 1340, kita tambahkan 325 menjadi 1665. Jadi kita tambahkan saldonya ke debit. Terus selanjutnya pada tanggal 31 beban cetak foto masuk ke debit 900. Jadi kita masukkan ke buku besar, membayar biaya cetak foto, ke debit 900. Jadi saldonya bertambah dari 1665, kita tambahkan 900 menjadi 2565. Jadi beban cetak foto itu saldonya 2565 ke debit. Selanjutnya beban sewa kantor. Saldo beban sewa kantor yaitu 1000. Itu kita lihat di daftar saldo. Beban sewa kantor masuk ke debit 1000. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli beban sewa kantor masuk ke debit 1600. Jadi kita masukkan ke buku besar, membayar sewa kantor, masuk ke debit 1600. Jadi kita tambahkan 1000 ditambah 1600 menjadi 2600. Selanjutnya beban sewa peralatan fotografi. Saldonya yaitu 800 yang kita lihat di daftar saldo. Daftar saldonya beban sewa alat fotografi masuk ke debit 800. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 13 Juli, beban sewa alat fotografi masuk ke debit 500. Jadi kita masukkan ke buku besar, membayar sewa alat kantor, masuk ke debit 500.000. Jadi saldonya 800 ditambah 500 menjadi 1300. Jadi saldo akhirnya 1300. Selanjutnya ada beban gaji. Saldo dari beban gaji yaitu 400 yang kita lihat di daftar saldo. Beban gaji masuk ke debit 400. Terus kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 15 Juli beban gaji masuk ke debit 1000. Kita masukkan ke buku besar, membayar gaji, masuk ke debit 1000. Jadi saldonya yaitu 400 ditambah 1000 menjadi 1400. Karena dia sama-sama di debit, jadi ditambahkan. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli beban gaji masuk ke debit 1000. Jadi kita masukkan ke debit dalam buku besar yaitu 1000. Saldonya yaitu 1400, kita tambahkan 1000 menjadi 2400. Jadi hasil akhir beban gaji yaitu 2400 yang masuk ke dalam debit. Selanjutnya yaitu beban listrik, air, dan telepon. Saldonya yaitu 350 yang kita lihat di daftar saldo. Beban listrik, air, telepon masuk ke debit 350. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum.
Pada tanggal 27 Juli, beban listrik, air, dan telepon masuk ke debit 560. Jadi kita masukkan ke dalam buku besar, membayar tagihan listrik. Yaitu masuk ke debit 560. Jadi saldonya 910, karena kita tambahkan 350 ditambah 560 menjadi 910, karena dia sama-sama di debit. Terus pada tanggal 28 Juli, beban lain-lain yaitu masuk ke debit 20. Jadi kita masukkan ke buku besar ke debit 20 pada tanggal 28 Juli. Jadi total saldonya yaitu 930. Karena 910 kita tambahkan 20 menjadi 930. Jadi total saldo akhirnya adalah 930. Selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita lihat di daftar saldo. Di daftar saldo yaitu 180. Jadi kita masukkan ke buku besar, beban perlengkapannya yaitu 180 masuk ke debit. Lanjut, beban iklan. Saldo dari beban iklan yaitu 750. Kita lihat di daftar saldo. Beban iklannya masuk ke debit 750. Selanjutnya kita cari ke jurnal umum. Beban iklan masuk ke debit 180. Jadi kita masukkan ke buku besar, membayar fotokopi brosur iklan, masuk ke debit 180. Jadi total saldonya yaitu 930. Karena 750 kita tambahkan 180, jadi hasilnya 930 karena dia sama-sama di debit. Terus pada tanggal 22 Juli, beban iklan masuk ke debit 800. Jadi kita masukkan ke buku besar, membayar pemasangan iklan. Masuk ke debit 800. Jadi total saldonya 1730. Karena 930 kita tambahkan 800 menjadi 1730 karena dia sama-sama di debit. Jadi hasil akhirnya adalah 1730. Selanjutnya itu beban kendaraan operasional. Kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 4 Juli, beban kendaraan operasional masuk ke debit 160. Jadi kita masukkan ke buku besar, membeli bensin dan lain-lain, masuk ke debit 160. Jadi saldonya 160. Terus pada tanggal 28 Juli, beban kendaraan masuk ke debit 130. Jadi kita masukkan ke buku besar, membeli bensin dan lain-lain pada tanggal 28 Juli itu masuk ke debit 130. Jadi total saldonya yaitu 290. Karena 160 kita tambahkan 130 menjadi 290. Karena dia sama-sama berada di debit. Selanjutnya yaitu beban depresiasi perlengkapan. Beban depresiasi perlengkapan tidak memiliki buku besar, tidak memiliki jurnal umum. Selanjutnya itu beban lain-lain,
yaitu saldonya kita lihat di daftar saldo 150 masuk ke debit. Jadi saldo beban lain-lainnya itu 150 masuk ke debit. Selanjutnya kita lihat di jurnal umum pada tanggal 4 Juli beban lain-lain masuk ke debit 140. Jadi kita masukkan ke buku besar membeli bensin dan lain-lain, masuk ke debit 140. Jadi saldonya menjadi 290 karena 150 kita tambahkan 140 karena dia sama-sama di debit, jadi kita tambahkan. Jadi hasil akhirnya adalah 290. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.